Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Rama Aulia, NBI 1412100132 absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai analisis pengambilan keputusan topik 8 Analytical Hierarchy Process atau AHP. Di sini saya ada studi kasus, yaitu penentuan prioritas proyek pengembangan aplikasi mobile dengan deskripsi departemen, di mana perusahaan ingin memilih vendor terbaik untuk proyek pengembangan aplikasi mobile. Faktor utama yang dipertimbangkan adalah harga atau cost, kualitas atau quality, waktu penyelesaian atau time, dan keandalan reliability. Setiap faktor memiliki kriteria utama yang ditetapkan untuk keempat tujuan dapat dilihat sebagai berikut di tabel 1. Faktor dan kriteria utama. Untuk faktor pertama ada harga atau cost dengan kriteria utama biaya awal, biaya pemeliharaan, biaya tambahan tak terduga, fleksibilitas, pembayaran, diskon atau promosi, total biaya proyek dengan simbol-simbol. Di sini simbolnya C1 hingga C6. Untuk faktor kedua ada kualitas atau quality dengan kriteria utama desain aplikasi, fungsi yang disediakan, kestabilan aplikasi, pengalaman pengguna, dokumentasi, dan keberlanjutan dukungan teknis dengan simbol Q1 sampai Q6. Yang ketiga, ada waktu penyelesaian atau time dengan kriteria utama kecepatan penyelesaian, ketepatan waktu, responsif terhadap perubahan, waktu pelatihan pengguna, jadwal proyek yang realistis, dan komunikasi progres proyek dengan simbol T1 hingga T6. 4. Keandalan atau reliability dengan kriteria utama reputasi vendor, ketersediaan tenaga ahli, rekam jejak proyek, rekomendasi dari klien sebelumnya, perjanjian jaminan, keamanan data, dengan simbol R1 hingga R6. Penyelesaian yaitu langkah pertamanya adalah membuat diagram hierarki penentuan prioritas, di mana penentuan prioritas di sini ada simbol-simbol yang mewakilkan kriteria utama dari masing-masing faktor, yaitu C1 hingga C6 mewakilkan faktor harga, Q1 hingga Q6 menggambarkan kriteria utama dari faktor kualitas, T1 hingga T6 menggambarkan kriteria utama dari faktor waktu penyelesaian, dan di sini ada R1 hingga R6 yang mewakilkan kriteria utama dari faktor keandalan atau reliability. Langkah selanjutnya adalah membuat angket untuk mendapatkan nilai relatif tingkat referensi. Yaitu di sini yang pertama ada angket untuk faktor harga. Nah, di sini ada tabel 2 angket untuk mendapatkan nilai relatif tingkat preferensi ditinjau dari faktor harga. Di sini ada perbandingan antara kriteria utama, kemudian di sini ada nilai relatif tingkat preferensi yang mewakilkan angka 1 sangat lemah hingga angka 9 yang mewakilkan sangat ekstrim. Di sini C1 dengan C1 tidak dilakukan eh apa namanya, peninjauan angket karena nilainya adalah 1, maka kita teruskan dengan C1 berhubungan dengan C2. Nah, hubungannya itu adalah cukup lemah, yaitu biaya awal dengan biaya pemeliharaan itu nilai relatifnya cukup lemah. Contoh lagi di sini ada C5 dengan C6, hubungannya adalah sangat kuat. Artinya diskon atau promosi berhubungan sangat kuat dengan total biaya proyek. Kemudian di sini ada angket untuk mendapatkan nilai relatif tingkat preferensi jika ditinjau dari faktor kualitas. Maka di sini adalah ada nilai relatif tingkat preferensi mulai dari Q1 hubungannya dengan Q2 adalah cukup kuat di sini, kuat. Kemudian Q1 dengan Q3 cukup lemah, artinya desain aplikasi dengan kestabilan aplikasi hubungannya cukup kuat dan kita isi seterusnya hingga mendapatkan nilai-nilai yang lengkap. Hmm.
Kemudian untuk angket untuk faktor waktu penyelesaian, caranya juga sama. Nah, di sini kan ada T1, T2, T1 dengan T3. Nah, di sini kan ada T2 dengan T1 tidak ditulis karena di sini ada hubungan antara T1 hingga T2. Jadinya tidak perlu untuk dituliskan kembali. Untuk faktor keandalan, di sini juga ada nilai angketnya. Kemudian setelah kita memperoleh nilai angketnya, kita dapat memperoleh matriks awal faktor harga. Contohnya di sini untuk tabel 2, tabel 6 matriks awal faktor harga. Nah, ini didapatkan dari tabel 2 angket untuk mendapatkan nilai relatif tingkat preferensi ditinjau dari faktor harga. Nah, tadi kan kita sudah mengisi angket yang pertama, tabel 2. Nah, nilai-nilai yang di sini cukup lemah adalah 3, cukup kuat adalah 5. Kita masukkan eh, dalam tabel matriks. Nah, di sini kan 3 dan 5. Itu sesuai dengan nilai-nilai angket yang sudah direkapitulasi. Kemudian pengisian nilai relatif tingkat preferensi antara faktor-faktor yang masih kosong. Nah, di sini C1 hingga di sini kan ada yang masih kosong, maka kita isi C1 hubungannya dengan C1 adalah sama, artinya 1. Hingga C2 juga hubungannya dengan C2 adalah 1 hingga C6 adalah 1. Nah, selain itu, ada nilai relatif tingkat preferensi untuk faktor yang berlainan. Contohnya, di sini adalah sudah didapatkan nilai C1 hubungannya dengan C2 adalah 3. Maka hubungan C2 dengan C1 adalah sebaliknya, artinya 1/3. Contoh lagi di sini ada nilai C1 hubungannya dengan C3 adalah 5. Maka hubungan C3 dengan C1 adalah sebaliknya, yaitu 1/5. Di sini sudah didapatkan nilai-nilai sebelumnya yang sudah didapatkan dan nilai-nilai yang caranya untuk mengisi faktor yang kosong, nilai relatif tingkat preferensi dan faktor yang berlainan, kita isi dengan cara yang sama sehingga kita dapatkan matriks awal faktor harga. Di sini sudah lengkap ya untuk matriks awal faktor harga. Nah, kita cari lagi matriks awal faktor kualitas. Kita sudah rekapitulasi hasil angketnya, kemudian kita cari untuk nilai yang masih kosong dan faktor yang berlainan, caranya juga sama. Q1 tetap 1 hingga Q6 di sini adalah 1 nilainya, dan Q1 hubungannya dengan Q2 sama dengan 6, maka hubungannya Q2 dengan Q1 adalah sebaliknya, yaitu 1/6. Sehingga kita dapatkan lagi nilai lengkapnya untuk matriks awal faktor kualitas. Untuk matriks awal, faktor waktu penyelesaian di sini ditinjau dari faktor waktu penyelesaian ya, artinya nilai ini didapatkan dari angket yang sudah kita dapatkan, yang direkap untuk faktor waktu penyelesaian, kemudian kita isi kembali dengan cara yang sama sehingga didapatkan eh, matriks yang lengkap, matriks awal faktor waktu penyelesaian di sini. Untuk matriks awal faktor keandalan juga sama. Di sini angketnya, nilai-nilainya didapatkan dari angket yang sudah direkapitulasi, kemudian kita isi bagian-bagian kosongnya, kemudian kita dapatkan nilainya. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan total priority value atau disebut dengan TPV, yaitu total nilai prioritas. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai yang tadi ada di sini, nilai-nilai faktor awal ini, matriks awal faktor masing-masing. Nah, ini kan untuk faktor harga. Nah, kita dapatkan untuk C1 kolom semuanya dijumlahkan sehingga kita dapatkan nilai total kolom. Nah, di sini C1 tambah C2, C3, C4, C5, C6. Nah, di sini kan ada semua. Maka kita tambahkan setiap kolomnya sehingga kita dapatkan nilai total kolomnya. Nah, langkah keduanya, setelah kita dapatkan nilai total kolom, kita lakukan pembagian pada masing-masing nilai C1 ini, C1 kolom. Tadi kan 2,43 contohnya. C1 baris adalah 1. 1 dibagi dengan nilai total kolom yaitu 2,43 menghasilkan 0,41. Nah, lakukan cara yang sama untuk kolom-kolom atau baris yang lainnya.
Nah, di sini kan contohnya C2 0,56, maka kita bagi dengan hasil C2 kolom, dinilai total kolomnya 5,33. Artinya 3 dibagi 5,33 menghasilkan 0,56. Nah, hasilnya juga sama, semuanya caranya sama. Setelah kita dapatkan nilai-nilai yang ada pada nilai apa namanya kolom-kolomnya ini, kita lakukan penjumlahan dengan apa rumus sum. Nah, di sini kita tambahkan semua nilai barisnya 0,41 ditambah 0,56 ditambah 0,56 ditambah 0,32 ditambah 0,30 ditambah 0,11. Nah, kita mendapatkan 2,26. Lakukan dengan cara yang sama ini. Kemudian setelah didapatkan nilai total barisnya, kita menghitung rata-rata baris atau average-nya setiap baris. Nah, di sini kita dapatkan rata-rata C1 baris adalah 0,38. Selanjutnya didapatkan 0,20, 0,16, 0,10, 0,09, 0,07 untuk setiap baris C1 baris hingga C6 baris. Kemudian kita bisa melakukan peringkatan atau ranking TPV. Nah, di sini kan sudah ada nilainya. Kita lakukan peringkat, kita beri peringkat dari yang tertinggi 0,38, yang paling tinggi di sini sampai dengan 0,07 adalah yang paling rendah. Nah, kebetulan di sini adalah hasilnya urut ya. 0,38, 0,10, 0,16 ini urut semua sehingga kita dapatkan peringkat TPV-nya sesuai urutan. Nah, kemudian perhitungan TPV faktor kualitas di sini ada matriks awal yang sudah kita dapatkan pada apa namanya faktor kualitas. Nah, kita tambahkan nilai total kolomnya, sudah dapat nilai total kolomnya, maka kita membagikan lagi dengan cara yang sama. Kemudian kita setelah dapat nilai-nilai pada kolomnya atau barisnya ini kita tambahkan semuanya 2,31 ya hasilnya. Kemudian kita rata-rata average 0,39 hasilnya sehingga peringkat yang didapatkan kebetulan juga sama, yaitu 1 hingga 6 dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian di sini ada perhitungan TPP faktor waktu penyelesaian. Di sini sama juga kita dapatkan nilai faktor matriks di sini Pak, untuk faktor waktu penyelesaian. Kemudian kita tambahkan semua nilai kolomnya ini didapatkan 2,82 sehingga di sini untuk perhitungan kedua, perhitungan total priority value, kita bagi nilai 1 dengan 2,82 nilai total kolomnya menghasilkan 0,35. Lakukan dengan cara yang sama. Contohnya di sini ada nilai 9. Nah, nilai 9 ini dibagi dengan nilai total kolom dari T2 kolom, yaitu 11,25 menghasilkan 0,70. Nah, sehingga kita lakukan perhitungan semuanya hingga lengkap. Akhirnya kita lakukan nilai total barisnya di sini berapa, di sum, kemudian di average rata-ratanya 0,38 hingga semuanya didapatkan average-nya. Nah, kita lakukan pemeringkatan lagi. Kebetulan di sini adalah yang paling besar 0,38, masih baris satu. Dan akhirnya yang kedua ini tidak urut 0,19 berarti peringkat 2, kemudian peringkat 3 0,16, peringkat 4 0,14, peringkat 5 0,08 hingga 0,06 peringkat 6. Kemudian terakhir ini perhitungan TPV untuk faktor keandalan, caranya sama. Nah, kita apa namanya dapatkan nilai total kolomnya, kemudian kita bagi semuanya dan kita tambahkan nilai total barisnya, kemudian kita average, kemudian kita lakukan peringkatan PPV. Kita dapatkan di sini peringkat 1, 2, 3, 5, 4, 6. Yang paling besar di sini 0,43. Yang kedua di sini ada 0,23. Kemudian 0,16 paling besar. Nah, di sini 0,10 nih. Yang peringkat keempat. Di sini 0,06. Kemudian 0,03 adalah peringkat 6.
Nah, setelah itu kan kita sudah dapatkan semua nih perhitungan TPV faktor keandalan mulai dari awal hingga akhir. Nah, kita rekapitulasi lagi menjadi satu. Jadi di sini ada tabel 14 peringkat TPV pada seluruh faktor dengan faktor dan kriteria utamanya masing-masing dari faktor ini. Kita dapatkan peringkatnya sudah lengkap. Nah, setelah kita dapatkan peringkat TPV-nya, kita tentukan peringkat prioritas utama. Nah, untuk menentukan peringkat prioritas utama ini, nah ini kan ada hasil peringkat TPV pada seluruh faktor pada tabel 14 yang tadi ini. Nah, itu diolah kembali. Lanjut dengan mengeliminasi nilai TPV yang lebih rendah. Nah, untuk mengeliminasi nilai TPV yang rendah, maka tentukan nilai rata-rata tingkat preferensi secara subjektif berdasarkan kesepakatan tim atau berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan dan sebagainya. Jadi atas musyawarah bersama atau kesepakatan tim. Berdasarkan asumsi bahwa berdasarkan kesepakatan tim dan pimpinan, nilai yang diambil adalah nilai rata-rata tingkat preferensi yang lebih besar dari 15. Maka, peringkat prioritas utama proyek pengembangan aplikasi mobile seperti dijelaskan pada tabel 15. Nah, di sini didapatkan nilai-nilai yang lebih dari 0,15. Nah, tadi kan masih lengkap ya. Nah, di sini kita eliminasi nilai-nilai yang di bawah 0,15. Nah, di sini makanya fleksibilitas pembayaran tidak ikut karena nilainya adalah 0,10. Maka kita sudah mendapatkan peringkat prioritas utama untuk faktor harga, ada biaya awal, biaya pemeliharaan, biaya tambahan tak terduga. Kita ambil peringkat 1, 2, 3 yang nilainya, nilai TPV-nya lebih dari 0,15. Di sini ada kualitas, desain aplikasi, fungsi yang disediakan, kestabilan aplikasi, kemudian untuk faktor waktu penyelesaian, kita dapatkan kriteria utamanya kecepatan penyelesaian, responsif terhadap perubahan, dan ketepatan waktu. Terakhir ada faktor keandalan yang didapatkan kriteria utamanya reputasi vendor, ketersediaan tenaga ahli, dan rekam jejak proyek. Di sini disesuaikan dengan nilai-nilai TPV yang di atas 0,15. Nah, kesimpulan dari peringkat prioritas utama, nah berdasarkan tabel 15 peringkat prioritas utama proyek pengembangan aplikasi mobile, maka Departemen Pengembangan sebaiknya mengalokasikan dana proyek pengembangan ke vendor yang mempertimbangkan faktor A, faktor harga pada biaya awal, kedua biaya pemeliharaan dan biaya tambahan tak terduga. Kemudian ada faktor kualitas, yaitu yang didapatkan satu, desain aplikasi, fungsi yang disediakan, dan kestabilan aplikasi. C, faktor waktu penyelesaian, didapatkan kecepatan penyelesaian, dua, responsif terhadap perubahan, tiga, ketepatan waktu. Kemudian di sini ada faktor keandalan, yaitu ada reputasi vendor, ketersediaan tenaga ahli, dan rekam jejak proyek. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.